Oh. Gara-gara iki ya ada yang saya pun hampir mau dibunuh. Hah? Kok dibunuh? NTR. Udah roll. Udah roll? Udah. Nggak Udah biasanya roll. nggak ada. Ya. Iya, jadi kan YouTube nggak ada tagline-nya gitu kan. Action. Nggak ada, langsung action aja. Action. Yes. Jadi NTR kali ini bersama dengan Ayo Anda dari mana? Ayo. Anda dari mana? Saya siapa? Orang lama, stok baru. Gila. Oke, mantap. Gini ya, ini mic ya. Iya. Saya mau ke sana. Oke, perkenalkan nama saya Januar Gelar. Saya perwakilan dari admin IMV Indonesia. Wow. Buat musik. Aduh. Buat Tidak musik, bisa. buat- Ini Pak klip, bukan Video, buat oh, musik, beda Anda. Salah. Aduh, maafkan saya yang Ini manusia gimana Anda awam sebagai ini. host ini? Iya. Anda kurang informasi. Iya, aduh, nggak baca materi guys, Nggak baca sorry ya. materi. Jadi gini nih jam berapa ya? Ini jam berapa sih? 12. Jam 12 gila mau tidur, tahu-tahu podcast apa nih gitu. Terus siapa ininya pembicara? Oh, Januar. Waduh. IMV nih wes gila. Udahlah, tahu gitu IMV. Banyak Pak, saya nggak gila. Saya yang gila. Itu udah style tidur kan pakai sarung. Ya udahlah, daripada lama-lama kan kita cari tahu apa sebenarnya sih IMV ini kan gitu. Waduh. Udah lama juga berkiprah di dunia grafik Apa? grafik video klip anime musik saya kan banyak di YouTube juga banyak kan gitu jadi kita pengen cari tahu lah apa sih IMV sebenarnya nih ya kan Iya. coba apa sih IMV itu bingung Ya, IMV kan singkatannya anime musik video. Iya, anime musik video ya berarti ya kita pakai scene anime aja. gitu Iya, pakai scene anime, cuman kita kayak nge-remake ulang. Jadi misalnya kalau ada video klip, ya kan bisa pakai footage asli kan, cuman kita pakai footage anime. Tapi sesuai pas juga lagunya. Misalnya lagunya sedih ya pakai scene yang sedih. Sedih juga. Pas tergantung. Jadi misalnya tergantung editor sih ya. Editor misalnya dia mau kayak wah, gue mau buat ini nih scene sedih, musik video sedih. Ya otomatis dia cari lagu yang sedih, habis itu buat anime cari anime yang pas. Atau enggak kadang-kadang kalau dia suka sama anime tertentu, wah nih cocok nih anime ini dibuat IMV kan banyak kan gitu. iya benar Ya kan terus wah ini cocok nih pas lagi mati akhirnya pakai lagu sedih, akhirnya dia buatlah kayak tribute gitu. oke Iya. Soalnya waktu itu pernah waktu ada KyoAni kebakaran. Nah, itu tuh kita komunitas IMV seluruh dunia. Jadi kita tuh ada studio-studio di IMV itu. Nah, jadi seluruh dunia di Indonesia di internasional itu. Nah, semua studio tuh enggak semua sih. Kebanyakan studio buat tribute for KyoAni. Jadi mereka memakai klip-klip dari KyoAni. Dari KyoAni ada Kion. Terus apa lagi? wah Kion wow Nah, aku ya taunya banyak cuma lah. Violet Ya, lagi dan yang lain kayak gitu. sorry guys saya tidak wibu guys padahal wibu juga kan pura-pura nggak tahu aja lah yang penting biar yang ahli di bidangnya langsung jelasin kan aduh AMV sendiri ini AMV Jogja lah berarti Nah, kalau saya Regina Jogja. kan AMV Jogja itu berdiri tahun kapan coba Berdiri tahun kapan itu pas kalau IMV Indonesia sendiri yang pas awal-awal di grup kan itu berdiri di grup Facebook. Itu 6 Juli 2014. Nah, saya gabung tuh 2014 akhir. Pokoknya masih berapa bulan saya join dan lain-lain. Nah, selang beberapa hari serang beberapa tahun itu waktu saya join tuh SMA kelas 1. SMA kelas 1 tuh saya buat IMV. Ya, jadi selama di kelas misalnya istirahat dan lain-lain. Nah, itu saya buka tutor After Effects dan lain-lain di kelas. Itu full paling enggak seminggu tuh belajar tuh setiap hari. Setiap hari. Enggak kan gara-gara suka. Ini tuh akhirnya setahun kemudian ini time skip ya. Akhirnya saya waktu kuliah di Jogja di Amikom. wis Ya itu Expose. ekspos. Nanti disensor ini ya. Enggak apa-apa, Onega juga tahu kan. Onega Oh, iya. Amikom, masa UGM kan nggak mungkin. UGM condong catur Nah, akhirnya di grup saya bilang nih, siapa nih yang region di Jogja? Ya kan? Itu saya
masuk kuliah tuh 2017 ya, 2017 lah. Ya 2017 lupa saya, pokoknya udah semester 6 saya, berarti semester 1 apa 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu benar. Sekarang itulah. Ya itu, siapa nih region di Jogja, terus pada komen, oh saya. Wah, kok deket ternyata. Akhirnya kita buat grup chat kumpul, pertama kali kumpul tuh di McD. Wes. Karena sekalian mau makan, terus ada cewek waktu itu juga minta ngajarin sekalian dan yang lain. Cantik enggak? Cina mau rasa ya. Enggak, Oh Cina dong. cantik. Enak dia nih, saya kan gini. Kelas 1 SMA buat AMV. Gua kelas 1 SMA otak gua belum kembang loh, belum tumbuh gitu. Iya mobil Anjing yang oh mic-nya. Gila, aduh. Kok sudah sering kedengaran suaranya biar. Ya, lanjut. Iya Gen, kelas 1 SMA udah buat karya gitu. Kelas 1 SMA. Itu bisa apa, weh? Kelas 1 SMA. Astaga. Nggak tahu juga itu, nggak tahu karya apa nggak, soalnya dulu tuh itu kayak aku nganggapnya bukan karya sih, kayak ya main-main biasa. Kayak dulu tuh saya pakai Vegas, kan kalau editor kan di dulu ya, zaman dulu tuh ada Vegas sama After Effects. Iya benar. Nah aku tuh pro Vegas, aku suka banget sama Vegas pokoknya. Vegas tuh kalau nggak salah bertahan 5 bulan. suka banget juga Vegas. SMA tahu aku pakai apa? Apa? Movie Maker. Iya, Mantap kan? Jadi Memalukan. Iya. Itu yang ada di lab mana coba? oh di lab. Iya, lab sekolah kan kayak gitu. Oh, gitu. Ya jadi dulu editor di AMV itu dulu ya. Dulu cuma ada 2 program. Kalau nggak Vegas, After Effects. Kayak gitu. Nggak pakai Premiere. Premiere terlalu nggak cocok. Ada sih cocok, misalnya kayak Laga Crash tuh pakai Premiere dan lain-lain. Cuman kebanyakan tuh pakai Vegas. Malah Vegas tuh ada studio sendiri namanya SV Noob, Sony Vegas Noob. Ya, itu kayak humble bragging aja, cuman jago-jago semua. Jadi pakai Vegas tuh lahirnya kayak After Effects banyak. Smoothnya juga kayak After Effects. Malah orang nggak bisa bedain itu kalau pakai Vegas, tapi orang nggak bisa bedain kalau itu ternyata pakai After Effects. nggak pakai Vegas. Kayak apa sih ngelibut saya ngomongnya? Kayak After Effects. Iya, pakai kayak After Effects. Iya. Pakai Vegas. Ya Kayak Allah. gitu. Dulu saya Vegas. Nah, cuman terus aku ngeracunin teman saya yang ikut apa namanya? Ikut buat apa sih Lar? Buat AMT. Terus akhirnya aku ngeracunin teman-teman. Masalah ada 3 orang di kelas. 3 orang itu akhirnya dia tiba-tiba langsung pakai After Effects. Terus dia bilang, "Ini loh After Effects bisa buat kayak gini." Teracuni saya, langsung salty saya digaramin. Migrasi. Migrasi saya pindah akhirnya ke After Effects belajar. Jadi waktu itu kita jadi dulu tuh ada namanya speech tutorial. Jadi itu khusus After Effects cuman AMV. Nah, itu aku download tuh sampai videonya ada 50-70 itu aku pelajarin semua sih itu. Dari basic gitu. Jadi nggak berhenti belajar waktu itu full. Kan kelas 1 masih slow, jadi masih ada waktu. Dulu tuh kayak nggak beban pikiran, cuman kayak wah seru nih. Lanjut ah. Ada gitu. Asik. Kayak gitu. Buat buku tutor setebaran di rumis tuh. Tapi dia gokil. Kelas 1 SMA udah main. Iya, udah Kebanyakan main AMV kayak itu gitu. kelas 1 SMA sama kelas 2 SMP. Weh, air weh. Akhirnya apa itu? Air weh. Cuma main Vegas kelas 1 tapi kena AM. Nah, iya Enggak gitu. tahu, Pak. Waktu itu. Waktu itu saya cuma tahu AMV-nya Vera. Oh, Laga ya? Iya. Viera yang Aduh. apa? Jika aku menjadi. Apa? Apa judulnya? Astaga. Jadi yang kuinginkan. Jadi yang kuinginkan. Itu, Nah, aduh. itu emang booming banget sih. Legend. Ya, itu emang trending banget itu. Sebulan temanku muter itu doang di kelas tau gak? Aku juga sama, itu bagus banget. Iya. Kayak gimana? Malahan dia tuh sebelum buat itu kayaknya belum join AMV itu deh. Malahan akhirnya ditarik sama temanku namanya Fergie, ditarik akhirnya join, jadi admin. Si Laga Crash itu. Laga Crash emang bener-bener banyak yang tak kenal kok. Kalau saya kan bukan siapa-siapa. Tapi dengar-dengar baru-baru ini jadi admin katanya. Iya ya kan? Iya. Berarti kan kalau udah jadi admin berarti udah jadi someone. The next level udah. Aduh. Resolusi dulu. Ini masuk apa acara itu? Apa? YouTube. Iya, acara kalau pagi selebriti, Ya. siang berubah itu loh. Apa sih namanya? Apa itu? Yang bahasa Inggrisnya memasukkan. Memasukkan Oh, acara memasukkan. masuk. Nah, itu. Aduh. Apa insecure?
attachment ini kayak attachment ya. Iya. Attachment. Kan Anonimat. digali gitu loh. Gini, kita kan pengen tahu loh AMV Indo bisa masuk ke acara masuk. Iya kan? Ada apa ini sebenarnya? Kenapa acara masuk bisa menjurus ke masuk anime, musik, video gitu. Oke. Aduh gimana ya? Jadi insert lah ya. Insert. Terbongkar pemirsa. Terbongkar. Insert apa ini insert? Motifnya apa? Kan ini bahasa program. Jadi- Insert into. Aduh, awalnya nggak ada rencana. Rencana lah pasti lah. Iya. Cuman ngelihat gara-gara tuh, lo kok komunitas begini kok bisa masuk? Kayak komunitas apa sih itu kemarin tuh? Nonton anime atau apa tuh? Alah. Anime masuk. Ini maksudnya nggak merendahkan komunitas lain ya. Aku menghargai, cuman komunitas apa sih? Ya, maksudnya Yang sempat ada drama itu loh, yang ternyata dia ngebawa dojin buku atau apa itu? Yang rada-rada 18 plus itu akhirnya didramain. Azurlan atau apa aku lupa, Kancol atau apa itu? Oh, ada rame itu sempat Iya. rame itu. Sempat Bawa begituan akhirnya wah. Terus akhirnya kita sama teman-teman bilang, wah kalau gini aja masuk apalagi kita. Iya. yang ini Kita kapan mas? Enggak jadi mas. udah masukin nggak direspon. Ah serius lu? Iya, nggak tahu. Enggak, belum ya. Nggak mungkin kali deh. Kata soal pada nggak suka, pada nggak jadi jalan. Kok bahas ini? Inilah dibahas. Kenapa kita? Kayak nyerang deh kayaknya, nggak boleh. Iya, jangan gitu dong. Ya itu jadi Iya nyerang namanya. jadi ya awal-awal tuh wah kok bisa masuk sih, ya udah akhirnya untung saya dulu pernah bikin artikel Abindo profil dan lain-lain itu di copy paste aja. Terus tim kita kan ada yang jago desain juga kan, akhirnya jadi apa masukinnya tuh nggak cuma Word dan lain-lain, jadi kita desain jadi bentuknya PDF. Jadi MV Indonesia biar meyakinkan aja, terus kasih foto gathering, kirim deh ke email, abis itu lusa atau besoknya Dipanggil tuh. dapat. Ya kan, terus akhirnya dia minta waktunya kapan dan lain-lain, bisa gak tanggal segini. Oke siap. Saya abis itu 3 bulan atau 2 minggu 2 minggu atau 3 minggu kemudian langsung berangkat. Berarti cuma itu berarti memang acaranya orang itu seputar komunitas saya lah gitu berarti. Iya, kalau Insert Yang itu emang khusus komunitas, khusus J-pop. Enggak, bukan komunitas, J-pop bisa kayak kemarin tuh ada band-band itu juga. Oh. Ya apa aja tentang di Jepangan. Gitu. Nggak, itu khusus Jepang atau gimana? Insert. Ya itu khusus Jepangan. Ada loh, weh. Kenapa semua acara TV semua jadi Jepangan ya? subdivisinya, ternyata. Tapi cocok sih, udah bagus kok. Kita udah masuk ke Iya. Join the club. Tapi nggak apa-apa. Selama citra kita tidak merusak citra di Jepangan sendiri gitu loh. Kasus baru-baru ini kan Sebenarnya gara-gara Insert itu sempat ada Drama nanti, gitu. aduh kayak susah deh. Kayak nggak usah diceritain lah. Itu nggak salah ya. bukan drama internal, ada yang pihak ketiga, Iya. pihak luar. Oh tahu? Nggak tahu. Oh yeah. Gak usah diceritain, cuma dijelaskan aja. Ya. Kira kan tahu gitu kan kayak kalau Akhirnya narasumber ya, nggak mau, akhirnya nah. semenjak itu komunitas kita langsung diperketat tuh. Semua kata kunci misalnya mau COK, mau COK doang atau CUK atau berbahasa apa langsung banned. Soalnya gara-gara iki ya ada yang saya pun hampir mau dibunuh. Hah? Kok dibunuh? Itu maksudnya di mana? Waduh. Hah? Waduh. Di mana? Ini cut aja ini enggak sehat nih. Nanti dikat aja nih, cut ya. Ini jangan ini cut aja sejak itu ya. Udah lanjut tadi. Lanjut aja. Lanjut. Mulai lagi. Jadi aku ada sebuah pertanyaan gitu. Aku pernah nggak sih AMV Jogja ya, AMV Jogja buat itu ngambil video random apa musisi-musisi lokal terus jadi AMV gitu. Pernah nggak sih lagunya gitu? Musisi lokal siapa ya? Indonesia. Ya lokal Jogja ke, Indo gitu. Kalau lokal Indo ya banyak Ada, kan. banyak, ya, ada. Mahal nggak sih itu? Mahal nggak sih mereka? Iya. Kayaknya kalau berbau karya untuk orang itu kayak tribut itu seneng kayaknya gitu ya. Lokal Jogja. Pernah nggak sih kejadian Nggak gitu? pernah ngambil dari Jogja itu nggak pernah. Kalau pernah ngambil musik video punya orang yang bisa terus gini dibuatin AMV terus apaan nih? Oh gitu. Iya, pernah nggak sih? Kalau gitu nggak ada kejadian. Malah terakhir pernah ada kejadian. Itu malah di repost sama pihak bandnya. Itu kalau nggak salah, gue lupa apa ya. Jadi di repost. Jadi dia emang seneng karena awalnya emang musiknya tuh nggak ada musik videonya kan. Terus di Dari repost. mana nih? Enak tuh. Luar internasional. Weh. Internasional di email. Wah, anjay. Di email. Keren.
gitu. Malah kita jadi bukan kita itu studio luar pernah kayak gitu. Cuman kalau sampai sekarang nggak ada protes dan lain sih. Pernah di-notice nggak sih? Notice ya itu di notice ya. Kayak asik gitu deh. Di repost kalau nggak salah. Report. Di repost. Di report. Repost. Allahu Akbar. Export. Astagfirullah. Insecure. Insecure. Cuman ya nggak pernah kayak Viera kan yang terkenal itu kan juga dia nggak notice juga sih. Kalau viewer udah banyak juga nih. Tapi asik aku maksud itu asik loh videonya. Asik dong di repost artis. Apanya suasana videonya animenya itu pas Iya. banget loh. Kalau aku AMT paling tahu nih. AMT bondek, Bang. Alan Walker. Ya Ayuna di Koko tuh. Aduh. Itu AMT sudah mah. itu di crack anime crack banyak. Aduh. Jadi kalau misalnya soal inisiatif yang lain, kan AMV itu banyak kontesnya. Kontes misalnya anggaplah kontes internasional dunia. Misalnya kayak Across Japan Expo. Across kan Prancis ya. Iya, Bang. Enggak tahu gua. Iya aja udah. Gue lupa gue kalau salah sorry ya. Ya. Japan Expo tuh aduh lupa. Pokoknya ada Japan Expo sama Across. Across tuh Rusia. Japan Expo tuh Prancis pusatnya. Jadi dia ada screening. Oh siap screen. Jadi gini, dia tuh gabung sama event. Misalnya kita Komifuro. Nah, di dalam Komifuro itu ada stand khusus AMV. Jadi ada screeningnya. Jadi standnya itu khusus AMV. Jadi Japan Expo tuh event di Prancis, ya kan. Nah, di dalam rundown acara itu ada event AMV. Kayak gitu nanti di screening dapat hadiah juga. Mantap tuh. Oscarnya AMV kan. Iya, jadi nominasi banyak banget kayak Buset. ada animasi, best effect, best drama gitu-gitu. Nah, Best effect, best drama. iya kayak gitu, ada base-base-nya, ada yang komedi, ada yang horor, ada yang action. Nah itu, dan itu kan pakai lagu-lagu terkenal juga. Enggak, kebanyakan AMV malah bukan lagu terkenal tuh. Lagunya kayak lagu underrated gitu, cuman Oh, bagus. mau di up coba di up. Indie banget ya. Iya, kayak underrated tuh, kayak apa ya? Kayak lagunya saya lupa aja dia. Lagunya banyak lah. Bikin AMT pakai lagunya Peace Peradaban bisa nggak? itu udah terlalu over itu. Peradaban. Feeling good. Bukan itu. Oh enggak. Senja. Aku enggak tahu lagu-lagu itu. Peradaban. Aduh, janda bere. Aduh. Alah. Itu loh. Oh iya lagu rebel. Lagu rebel. Lagu rebel ya. Gua ngerti lagu rebel gitu. Pakai alam Badut. Oh ada banget. Kayak gitu. Gini. Drama sering terjadi nggak sih sebenarnya sih? Aduh, kalau drama. Karena gini, masyarakat Drama setiap komunitas kan pasti itu punya drama Iya. gitu. Drama yang paling sering dijumpai di AMV itu apa sih? Ya Kayak drama bocah itu banyak. Jadi sekarang tuh aku udah haus akan drama ya. Jadi maksudnya drama itu udah berkurang. Dulu tuh waktu saya SMA kelas 2 atau kelas 3 lupa. SMA kelas 2 lah. Tiap minggu pasti ada drama. Jadi kalau misalnya ada seminggu nggak ada drama, kok hening ya? Rutin, Pak. buku sejarahnya AMV tebel kayaknya. Wih, jadi kita ada tim, sebenarnya kita ada tim dokumentasi. Kalau ada drama, dia screenshot, masukin Google Drive. Jadi terpampang tuh nama-nama. Kadang-kadang dulu kan ada zaman-zamannya meme thanks for bla 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 yang banyak ada itu ya, kolase foto. Oh iya. Ya, itu kan zaman-zaman. Baru not you gitu. Iya, gitu kan. Jadi ada 9 orang yang buat drama kita taruh, terus ada yang not you, kayak ada orang buat drama cuman enggak laku. Enggak laku dramanya. Bukan, Cuk. Di screenshot WA. Jangan itu Gitu. mengundang itu. Jadi kalau misalnya ada drama, wah ini screenshot nih di arsip gitu tiap minggu. Kalau sekarang udah jarang. Ya drama yang paling kenceng ya kemarin itu waktu Setelah masuk ada Annie Crack ya. Dah. Minum dulu. Gitu sih. bisa minum aja santai. Minum dulu. Minum dulu, wah. Jadi pada intinya AMV dan Anikrak itu udah Ya Allah dibahas naik kosannya lagi. Volkaoid ya? Sebenarnya nggak tahu sih apa hubungannya, cuman kebanyakan kan anak AMV Indo. Ya kan AMV Indo kan kita secret, cuman kalau masuk aja. Ya kan? Kan grupnya juga udah 20-an ribu kan. Tapi yang aktif cuma beberapa ratus. Cuman kan kebanyakan tuh anak AMV Indo kan juga dari Anikrak. Rata-rata bukan rata-rata, nggak tahu sih, cuman ya ada lah. Kan sama-sama editing. Akhirnya dia masuk ke mana? Ke AMV Indo kayak gitu. Awalnya dari Anikrak. Malah aku malah nggak tahu. Oh cuman ya sebenarnya itu dekat ya. Cuman ada Enggak, yang enggak, Itu bang kayak ini bang saingan itu Iya, aja. adu gengsi tau nggak? Gengsi. Bukan adu gengsi, malah Adu editan, gengsi enggak, editan. malahan kita enggak ada hubungan sama sekali, cuman membernya aja. Iya. Membernya juga member. Kali Anik. maksudnya kan dekat gitu. Anak ini juga anak ini juga. Saya malah enggak ada ketemu sekali sama anak Anikrak. Cuman yang paling terkenal juga ada yang anak Anikrak kayak The Blacklist dan lain-lain tuh. Itu
Dia juga AMV-nya aktif, Anikraknya dulu juga aktif. Kayak persebaran AMV ini luas sekali sebenarnya. Luas. Pasti kan gitu. Pasar Dalam AMV kemudian luas pasti sekali. ada. Kayaknya Ya. udah bisa ini bang, universe 1, 2, 3 beda. Apa? Iya, ada universe beda gitu. Beda. Ya, kirain Gila. Dulu tuh ya Apa? ya cuman ngedit-ngedit doang. Ah, Iya, iya, cuman betul. ngedit doang apalagi. Maksudnya kayak ngedit. Ya paling nggak yang ngedit udah gitu aja, rupanya kan ada gitu. Kayak kan bisa kayak ini orang spesialis genre ini Oh, jadi atau gini, kan ya. banyak gitu Kompetisinya jadinya. kan ada. Kompetisinya juga ada ya, gitu. Jadi kan dulu tuh cuman tahun-tahun dulu 2015 kan sekarang kan kreativitas makin nambah. Jadi style-style makin banyak. Banyak ya. Nah, kalau dulu tuh cuman efek sama raw. Kalau raw itu kan cuman kayak edit, cut to cut, fade in, fade out, distort dan lain-lain, teks masukin. Kalau efek kan pakai After Effects. Pakai Vegas bisa. Cuman kan kalau efek itu kan harus misalnya orang di masking per frame, terus belakangnya diubah backgroundnya, terus dikasih efek lebih gini kayak gitu. Nah itu raw sama efek. Sekarang banyak ada colorful pun sekarang dibagi lagi. Colorful ada semi colorful. Jadi di antara efek sama colorful ada yang colorful candy itu full Warna bling 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 bling. kayak gitu. Nah studio biasanya kan kalau IMP itu ada studio. Nah studionya itu biasanya ada cast. Ini studio colorful, ini studio efek, ini studio 3D. Ada studio 3D juga. Nah dulu saya masuknya yang studio action 3D. Dulu. Emang udah lama ada. Dulu tuh saya masuk SMA kelas 2 tuh kaget pernah masuk studio 3D. Itu dulu nggak paling bagus, cuman yang paling terekspos itu studionya waktu tahun itu. Nah, saya waktu itu ngedit, nge-backup sih kan ada yang drop. Bisa part 1, part 2 ada yang drop, saya nge-backup. Jadi kan leadernya tuh manggil aku lewat PM YouTube. Kamu mau backup ini gak? Kaget aku di PM sama leader itu kan. Itu orang Spanyol yang di backup, akhirnya nge-backup dikasih waktu sebulan, kasih 2 minggu kalau salah, 2 minggu aja ngedit. Nah itu seneng banget. Jadi ternyata kalau partnya bagus boleh masuk studio itu. Nah aku lolos. Waktu itu aku ngambil part 2 paling awal itu kalau salah editanku ada pesawat dan lain-lain itu. Soalnya dulu temanya fun. Namanya studio. Jangan kalau teman saya nonton nanti saya di roasting ini. Waduh. Berarti itu sah dong masukin kayak misal Ya sah. kita mau masukin material baru kayak gua masukin animasi gua sendiri lah gitu. Gua tuh boleh banget, bebas, banyak kok. Malah kadang-kadang sekarang tuh banyak yang kayak style 3D terus motion graphic pakai Cinema 4D, Blender dan lain-lain dimasukin jadi satu. Gitu. Kebayang nggak? Wow. Kebayang nggak kalau suatu saat Onega gitu misalnya? Bisa jadi skripsi tuh enggak itu? Nah, Iya kita di order anak-anak AMV buat ini scene Aduh. ini anime kan animasi anjir. Waduh. Satu kan. apa? Kenapa kamu masuk naik? Ih. Kenapa Anda masuk Onega? Kan saya wibu. Aduh. Mewah itu. Kan yang kita pegang ini wow. Udah yang gitu dong. Takut gitu. Enggak semua belajar. Saya malah di komunitas tuh sekarang udah paling ini sih, udah rada udah jauh. Soalnya aku tuh udah enggak terlalu produktif. Kalau dulu kan seminggu 2, seminggu 3, sekarang setahun 2. Iya, Anda udah dikontrak. Enggak, maksudnya udah jarang edit, udah seringnya main game sama anak-anak lain. Main game juga masuk. Iya. Main game juga e-sport nanti dia. Iya, saya punya e-sport juga loh. Kan? Jauh lagi nih. Harusnya udah stop aja tadi Bang Ica. Ya udah AMP aja ya. AMV aja. Nggak e-sportnya udah tutup. Iya, udah. Apa ya? Itu. Kenapa enggak masuk TI? Hah, TI. Kamu justru apa sih? Ilmu komunikasi. Nah tuh Nah, kan tapi justru itu betul dong. Enggak lah. Ilkom betul loh. dia bisa GGWP tuh enggak sekali masuk. Apa itu? Enggak itu apa ya? Harusnya masuk SI. Hah, enggak. Anakmu kan anak SI. Saya sudah 3D loh. saya sudah masuk Amikomnya udah salah kok. Kenapa Anda salah jurusan lagi? Oh iya. Kami aja udah salah. Iya. Pengen tahu gitu kan. Sudah salah. Kok bisa gitu dari SMP dari SMA. SMA tetap step-stepnya kok udah banyak kali kawannya Spanyol gitu. Emang kalau dulu tuh emang bagus ya. Dulu kan anak Spanyol, Prancis dan lain-lain. Oh iya juga nih, ini apa sih namanya kayak studio selain apa ya bagian-bagian sana sih studio animasi bagus-bagus gitu loh. Daerah sana itu. Daerah sana mana? Cuman sekarang ini dulu tuh jayanya itu jaya yang internasional gitu. Nah sekarang tahun 2016an itu MV Indo udah mulai bangkit, editor udah mulai fresh baru-baru.
akhirnya editor luar malah ngelihatnya tuh yang MV Indonesia. Jadi orang pada editor luar pada kayak masuk kayak MV Indonesia itu kayak sebagai wah ini spesial nih. Kan kita sering web ngasih itu. Nah itu banyak yang komen juga editor luar kayak wah gila nih keren banget. Bisa ada Vietnam, Thailand dan lain-lain. Nah sekarang tuh MV Indonesia kalau di luar tuh udah punya nama, udah bagus lah, udah kualitasnya udah nggak perlu tanyain lagi. Tapi orang awam tuh jarang tahu gitu ya. Apa? Ya kayak gini, kalau kita tanya orang biasa gini, tau AMV nggak sih gitu? Lo apa gitu? Iya. Tapi padahal yang AMV Indo ini Menyusun-nyusun udah punya, video aja, udah strukturnya, kekuatannya di kancah internasional tuh tinggi gitu. Iya udah tinggi. Malah admin kita namanya Ian itu juara yang cross kemarin. Kan juara. Best drama. Masuk best drama, BS nominasi Drama drama. loh. Itu langsung Genre wah paling gila. diminati. Enggak itu nyari, Itu jadi dia nyari bahannya itu. Dia nge-crossover jadi crossover anime apa namanya Shigatsu sama Zangyune Terror. Jadi di sama apa gue lupa, pokoknya ada banyak. Biasanya kalau crossover tuh lebih dari 5 anime di masking jadi satu. Jadi dia ngeblend gitu. Jadi per frame di masking akhirnya backgroundnya apa, nanti karakternya apa, ketemu apa, nanti dibunuh sama apa. Aduh itu tuh. Jadi dia ini memanipulasi gitu. Oh, iya. Yang seharusnya dibunuh ini ternyata beda yang dibunuh jadi malah buat cerita Kaori. baru lah gitu. Iya buat cerita baru. Nah itu kalau AMV itu spesialnya itu kita bisa buat cerita baru. Dojin. Iya. Iya gitu. Itu banyak gitu. banyak kayak gitu. Jadi buat cerita baru. Niat. Nah, itu niat banget itu. Itu 2 bulan 3 bulan. Kayaknya Dulu tuh aku kayak wah ini orang yang nggak punya kamera nih ya. Gak punya kamera. Iya bener emang bener saya gak punya kamera. Iya. Tapi gini loh, Saya pinjem doang. ada niatan gak sih kalau buat AMV Indo ini di Indo harus ya orang awam tahu lah gitu paling enggak gitu. Ada niatan gak sih? Kayak gitu bukan ya, itu kita kayak terselubung aja, kita ngadain kontes-kontes di publik. Misalnya contoh kemarin tuh kita buat Komorebi kontes. Jadi Komorebi itu nama event organizer di AMV Indonesia. Kita buat Komorebi itu khusus event organizer. Nah kita buat itu kontes untuk publik. Itu media partnernya banyak pak, ada Kaori, media informasi, ada Indonesian Otaku, Banyak. terus ada Koringengi, banyak. Itu saya nyari media partnernya. UPM Japi, jadi media informasi dapet, Indonesian Otaku dapet, sama Risa Media dapet dan lain-lain semua dapet. Pokoknya jadi yang kemarin di CM itu juga saya media partnernya di publik. Jadi kemarin tuh emang kayak terselubung sih, kita ngasih taunya tuh dengan cara event. Kita buat kontes. Kemarin tuh dapat plakat terus dapat figur juara satunya, terus uang tunai 300.000, total tuh 5 jutaan habis. Ngundang ini kayak paling enggak masuk media cetak atau TV nasional gitu. Paling enggak lah gitu. Pengen biar orang kenal aja gitu IP loh. Enggak sih. Ya itu ini sih insert itu sih ya. Itu biar pada tahu ya, akhirnya ya kita dari insert itu. Paling enggak kayak gitu sih. Mungkin orang-orang ini banyak yang meremehkan AMV ini karena apa ya? Ibu. Lebih kayak bukan kayak mungkin takutnya kayak copyright gitu kan. Nah, nyusun gitu itu enggak sih? Itu sebenarnya kalau misalnya kita pakai KyoAni atau aku lupa KyoAni atau anime apa. Jadi kalau kita full misalnya raw, nggak kita edit apa-apa, langsung kena copyright scene-nya itu. Jadi nggak bisa di-play. Itu ada kalau di YouTube. Jadi cara ngindarinnya Jadi Ya nggak bisa di YouTube. Platform lain. itu bukan di YouTube aku denger ya, aku nggak ngerti banget YouTube ini kayak gimana model mainnya kan. Kalau dia full biasa gitu kayak musik lah. Cuma diganti pakai background gambar gitu dimasukin bisa, nanti ada yang nggak bisa dimasukin tapi diedit dikit bisa gitu. Apa tuh maksudnya? Masukin musik video biasa doang gitu. Nah, di YouTube. Ada kadang nanti ini dimasukin nih nggak bisa nih tapi diedit dikit aja tiba-tiba bisa masuk gitu di YouTube gitu. bisa bisa tembus. Bisa tembus aja gitu. Bisa Ya, nggak itu model copyright. gimana sih sebenarnya? Maksudnya apa? Itu kayak musik deh, musik atau option? Musik. Nah, ya kalau musik kita di pitch caranya. Iya. Di pitch caranya. Jadi suaranya jadi kayak hampir kayak jadi chipmunk, itu baru lolos. Banyak kan studio-studio lain kalau kena copy kan bisa lagu terkenal, makanya AMV itu lagunya nggak lagu terkenal. Soalnya copyrightnya gede. Kayak Billie Eilish, Aimer paling di Aimer tuh paling di banyak. Iya, Aimer tuh paling di ini di dihindari. Kalau bisa Aimernya yang nekor baru nggak ini dia.
kayak gitu. Jadi musik-musik kebanyakan di pitch atau enggak yang nekor kayak gitu. Pernah nyoba ini nggak sih di cover ulang apa gitu? Ada, Iya, di itu aransemen ulang banyak. Yang di aransemen ulang banyak. Iya, lebih misalnya banyak gitu. misalnya contoh kayak Red Wim waktu itu kita ada map Zen copyright itu nggak bisa di play, akhirnya kita pakai coveran kayak gitu. Cover sendiri? enggak, coveran dari yang lain, cuman beatnya sama untungnya kayak gitu. Kalau cover sendiri nyanyi nggak ada pak. Kalau ada yang Itu beda nyanyi, itu masuk. wow, Itu beda lagi, itu anak-anak UTIT. Oh. Anak Oh UTIT. itu Oh. Taite. Iya. KIT biasanya kalau anak UTIT kan dia ada kontes namanya chorus battle. Chorus battle itu kayak dia tuh chorus ada animasi, ada nyanyi, ada gambar. Jadi satu tim itu ada yang gambar, animasi, kita buat musik video cuma dari nol. Oh. Gambar sendiri dan Itu lain-lain. Taite itu mantap. Nah, Berarti UTIT itu modelnya kayak Cico with Only Work gitu lah. ya kayak gitu. Oh, itu iya, Taite itu. Iya. Stop Pak, kamera Pak. Kau itu hanya words. Bahas ini dong tekniknya. Editingnya. Iya. Anjir. Ada kali. Udah. Saya slow. Udah. Jadi tuh misalnya kan kau udah ngomong banyak soal grafik dan segala macamnya, terus tapi kan kita juga kurang ngerti kan soal teknis-teknis dan segala macam. Teknisnya gitu ya. Nah kalau misalnya kalau AMP itu sebenarnya apa ya, kita tuh harus ngerti banget basicnya. Kayak AMP itu bener-bener kayak ngeditnya kan dari ada shape layer, ada masking, terus ada pokoknya banyak lah, semua tool tuh hampir digunain. Tool basic yang paling enggak harus sekian inilah yang bisa baru bisa mahir buat AMV gitu. Ada nggak? Ada paling enggak kalau basic di After Effects ya. Oke. Itu paling enggak kita bisa bikin frame. Itu paling penting. Posisi, rotasi. Itu semua harus penting, kayak semua advance di rotasi, posisi. Kan itu paling digunakan kan. Biasanya kalau AMV itu kan biasanya paling normalnya kayak kadang kan cuma slide, zoom in, zoom out. Kayak kalau di dunia kita, dunia nyata itu kayak hand holder itu loh yang pakai. Biasanya kan tau gak sih video sinematik yang zing zing zing. Ya. Ya orang wah ini apa nih? Padahal di AMV itu udah lama. Udah lama banget. Cuman orang pada kayak wah apa nih? Padahal kita itu udah paling basic. Nah, paling basic tuh palingnya udah bisa zoom in zoom out. Nah, zoom in zoom out biasanya pakai null object. Jadi kita di pattern dan lain-lain. Jadi intinya tuh main posisi atau enggak main posisi 3D dan lain-lain. Habis itu main keyframe kayak gitu. Paling enggak ya itu semua layarnya itu harus dikuasain. Layarnya ada banyak, ada opacity, posisi, rotasi, terus cara ngeframe nya gimana, terus ada null object, ada adjustment layer buat grading kayak gitu. Kesulitan paling ini selain ngedit, Apa? kesulitan buat AMV. Kesulitan buat AMV ya pasti ide lah. Nah, Ide mah udah pasti, itu ide referensi, makanya kita kadang-kadang nyari bahan. Cari bahan juga lama, cari bahan biasanya saya sehari sendiri sih. Kadang-kadang tuh kalau orang mageran, enggak mageran sih, kayak nyari footage cuman kebablasan sampai 1 season. Pernah. Sekalian nonton ya. Iya. Bukan nyari buat udah terusan nonton aja udah. Jadi temenku pernah, udah lama, dia di Vegas kan ngeditnya, masukin import Vegas, dia nonton sampai full episode di Vegas. Seret. Di Vegas. Iya nonton kebablasan. Aduh. Ya gitu. Jadi iya, jadi paling penting tuh ide apa. Jadi kalau orang stuck ide misalnya blok banget udah nggak ngerti, cari referensi ide lagi. Jadi sebenarnya kayak gitu cepat, cuman yang lama tuh idenya. Jadi kebanyakan kita kalau AMV itu satu map itu multi editor project. Jadi ya kalau dia kan AMV ada yang solo, ada yang bareng-bareng. Nah, yang bareng-bareng namanya map. Biasanya lagu 3 menit, ya kan lagu 3 menit biasanya itu ada 15 orang, 16 orang. Nah, biasanya satu orang tuh dapat kebagian 12 detik, 13 detik. Nah, itu deadline ya dalam 12 detik biasanya 3 bulan, 2 bulan. Nah, orang ngedit biasanya cuma 3 hari. Nah, buat apa itu? Ya itu nganggur, kayak orang tuh gabut, mager gitu loh. Jangan mager. Jadi walaupun deadline 2 bulan, ya tuh dalam 2 bulan full itu mager, ngedit cuma 3 hari selesai, 2 hari selesai. Itu enggak jadi kendala apa enggak sih? Karena kan gini, setiap orang kan punya ciri khas editing sendiri kan. Nah, kalau kerjanya kayak yang map Ya, tadi gitu. Nah,
Itu dulu tuh pada semangat. Nih, jadi kalau misalnya kita buka map di grup, itu udah pasti tuh molor. Karena soalnya semua tuh udah semakin tahun tuh semakin pada mageran itu padahal. Saya sendiri juga mager, jadi kalau ada buka map, misalnya ikut map pasti molor. Molor itu misalnya deadline 3 bulan, extend bisa sampai 7 bulan, 8 bulan, setahun bisa. Bahkan ada map yang nggak tayang sampai 4 tahun ada. Ya begitulah. Pada mageran, jadi sekarang tuh kebanyakan sih buat solo project. Cuman solo project cuma 20 detik. Cuman beberapa tim ada juga yang lancar sesuai deadline, sesuai itu. Tergantung hostnya kan, kalau map itu ada host. Nah, hostnya itu yang selalu nagih-nagih. Kalau hostnya kenceng bisa pada taat. Kalau hostnya mageran ya nggak kelar. Ya kalau hostnya ternyata yang molor ya udah molor semua. Begitu. Aduh. Kayak gitu sih. Apa ya, aku mau menanyakan tapi masih gantung dulu. Apa itu? Ini astagfirullah. Secara teknis nggak jauh beda sama studio animasi. Oh, gimana? Itu mau ngomong itu tadi lupa aku. Oh, gue kira ini pertanyaan. Coba. Apa? Mau ngomong itu tadi, ya Allah. Udah malam. Kan. Tadi kan dilihat tadi dari ini apa? Oh iya. Pipeline-nya. Hah? Aku kan gini, kalau Star Studio nih kan pasti ada pipeline tuh gitu kan. Pipeline apa? Kayak ini langkah prosesnya loh, kayak buat animasi kita harus ngerancang ide dulu, buat storyboard, buat ini bla 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 bla, dan segala macem lah. Ya itu tergantung editornya. Misalnya contoh, anggaplah kita yang project gede, project solo, buat kontes. Oke. Nah, buat kontes itu kita buat storyline dulu. Ya kan, pertama, ini yang kontes bukan map ya. Misalnya yang pokoknya solo project. Nah, misal kita buat ini nih, mau temanya apa? Pikir dulu temanya apa yang penting. Mau fun, mau sedih, mau drama, mau action, terserah. Biasanya orang editor gitu kayak pingin mencoba sesuatu yang baru, jadi misalnya dia colorful, biasanya tiba-tiba jadi action. Banyak sih gitu, cuman sekarang tuh apa ya, yang udah dia seneng, misalnya dia seneng edit action ya pada action. Anggaplah dia udah dapet tema lah, yang ngomong berbelit-belit ya jadinya. Anggaplah dia udah dapet tema, misalnya dia mau dapetnya drama, ya mau dapet drama, terus akhirnya dia ini nih, abis drama dia nyari musik, musik yang paling penting, karena kan musik kan apa AMV itu kan ngikutin musik. Namanya juga anime musik Iya. video, tidak ada musik Jangan anime video. jangan sampai kebalik. Kadang-kadang kan tuh ada orang mikir kita buat scene dulu, buat AMV tiba-tiba baru musiknya. Nah itu salah banget. Jadi musiknya dulu. Biasanya kan orang tuh ini kayak buat di playlist tuh buat kayak song buat AMV gitu-gitu. Biasanya songnya tuh yang bener-bener underrated cuman bagus. Kayak bagus kena dapet, wah itu. Nah kalau udah dapet pas biasanya editor semangat. Nah dalam musik itu kita tahu tuh bayangan kita apa storyline-nya, misalnya awal-awal prolog, terus kedua hampir-hampir pengenalan, habis pengenalan tiba-tiba konflik klimaks kayak gitu. Nah dalam itu kita buat storyline. Jangan storyline, nah, akhirnya kita nentuin dari storyline itu nentuin apa scene. Animenya mau apa nih? Ya kan animenya kalau bisa tuh yang pas sama yang di crossover. Crossover tuh ini pokoknya crossover tuh kayak ya cross lah. Apa dari anime 1 ke anime 2 tuh gabung. Cara itu di masking, jadi gabung jadi satu itu crossover. Nah, kita pilih nih scene 1 mau kayak gimana, kita cari scene yang pas kayak gitu. Jadi di storyline itu kita sebelumnya storyline itu kita apa namanya harus buat ini mau ngangkat anime apa. Itu berarti animenya nggak mesti satu tema gitu. Misal kayak Enggak, mesti tuh. enggak, Bebas malah ada yang fun malah jadi pembunuhan. Enggak, Ada. maksudnya gini, kayak yang tadi kan yang dibuat ini Shigatsu nih, Shigatsu satu lagi sama yang ini. Shinken Antara Nah, dan- ini kan berarti kan sama genrenya atau enggak gitu. Beda bisa. Tergantung editor. Kadang-kadang tuh editor ini dia tuh kadang-kadang suka hal gila. Jadi kayak ini sebenarnya anime tuh fun, dibuat drama, dibuat kayak ada pembunuhan dan lain-lain. Kebanyakan tuh kayak gitu juga. Kayak pingin yang beda. Kayak gitu. Jadi dia mencoba hal yang baru. Kayak gitu. Jadi kebanyakan tuh kayak gitu rata-rata. Nah, cuman yang overuse ya, yang kebanyakan dibuat crossover tuh anime Hyoka. Oh, Hyoka tuh karena Hyoka gini, itu sebenarnya bukan anime ini ya, bukan anime horor, cuman ada horornya Hyoka. Karena itu gini, dia dari grading atmosfer bagus Hyoka, ekspresinya juga pas. Itu
Ya, makanya banyak kan overuse apalagi HD kan. Bagus banget itu. Overuse Yoka. Terus Yoka, apa? overuse. Abis Yoka ini apa? Apa aku lupa yang bisa Sih Gatsu aja overuse. timeline-nya diubah itu yang dia punya kekuatan itu. Ini yang cewek rambut pink itu ya? Bukan Rezero. Bukan. Bukan. Ini, entar aku lupa. Yang ada movie-nya. Yang Suzumiya Haruhi. Oh. Nah, itu overuse yang bagian tembak-tembakan pas keluar darah. Yang movie. Kyokai no Kanata aja. Yoka Kanata juga. Yoka no Kanata. Iya itu, tapi yang overuse Yoka sama itu sama apa tadi Suzumiya Haruhi. Karena itu paling gampang di crossover karena maskingnya juga enak. Dan semuanya ngeblendnya juga enak kan kalau crossover itu harus ngeblend. Di grading juga kan. Nah, itu gradingnya pas dia. Berarti nyari anime yang atmosfer apanya beda tuh suatu kesulitan tersendiri. Sulitan banget itu udah kayak bener-bener tantangan editor kayak gitu, beda-beda. Jadi crossover tuh harus di masking dan lain-lain kayak gitu. Jadi udah ada dapet nih misalnya prolog dan lain-lain, nanti ada konflik. Kalau konflik kan biasanya musiknya udah rap dan gitu-gitu, akhirnya dapet lah pesan tersebut kayak gitu. Jadi kayak gitulah timelinenya. Jadi yang lama sebenarnya ide sih mungkin. Wah, nggak jauh beda ya berarti ya Bang ya, sama animasi kan. Iya. Nggak jauh beda. Cuman ini kita storyboardnya kayak nyari satu-satu. Misalnya animenya 24 episode, cari satu-satu. Cari satu-satu. Jadi paling enggak MP itu kita harus khatam anime. Ada anime. Ya. Harus ngerti, harus baca, harus nonton. Harus nonton, nggak bisa. Orang AMV tuh nggak wibu tuh susah. Susah. Tapi yang asik dari Referensinya. AMV itu tuh apa? Yang dia manga nih, belum dibuat ada anime tapi manganya Oh. dibuat AMV aja tuh. Nah itu asik banget. Nah, oke. Gila. Itu ini saya sebenarnya udah jarang ngedit AMV, malah MMV. Ah, AMV. Baru-baru ini kan MMV. Nah, itu namanya. Wah, ada namanya rupanya MMV. Iya, ada. AMV lah gua. Aduh, malu gua. Kalau aku lebih ke MMV sih. Aku lebih ke MMV, ke manga musik video. Jadi kemarin terakhir tuh kayak aku tuh ngedit pakai apa? Apa anime apa aku lupa. Yang untuk buat live 2D itu ya? Enggak pakai live 2D, aku pupet. Enggak. Waduh. Ada yang live 2D cuman aku lebih suka pupet, dia lebih sinematik aja. Nah, anime apa? Manga apa? Yang 24 episode yang pernapasan air udara. Oh, Ini Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Oh, Itu aku suka ye, perawasan air. Oh, Avatar. Oh, Avatar anime. Ya, gue suka banget Kimetsu no Yaiba. Sampai sekarang ngikutin sih. Oh, fanbase besar banget tuh masalahnya. Nah, iya paling besar di CF. Nah, itu aku ngedit MMV. Jadi MMV gini ya. Kalau MMV itu beda lagi sama MMV timeline-nya. Jadi musiknya udah dapat, ya kan? Udah dapat akhirnya kita nyari satu-satu tuh karakternya. Kita cari yang HD. Biasanya aku ini. Jadi kita ada trik. Biasanya kalau manga itu, ya kan? Kalau manga kan kadang-kadang enggak HD. Nah, Iya kan? Nggak HD. Nah, itu kita bisa HD-in. Ada website namanya tuh aduh lupa aku, Pak. jadi pokoknya yang burik jadi HD. pernah make. Aduh. Ya aku lupa, aku pokoknya bisa jadi high resolusi. Iya, Bisa, iya. Saya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah itu lupa aku, masih bisa hilang. Sampai nge-tracing ulang gitu pernah Iya. nggak sih? Bagus. Nge-tracing ulang pernah nggak sih gitu sampai oh ini nggak ada nih. Aduh. Belum tahu nih software ada kan racing ulang gitu, Digambar. gambar ulang ya. Nah, kalau MMV ya itu harus digambar. Gambar Gini loh. ulang. Kalau kita misalnya anggaplah kita udah dapat ini counter, ya kan. Nah, kan MMV harus digerakin. Ya. Mata Iya, kedip, bener. rambut gerak, tangan gerak. Nah, itu caranya pertama di masking. Habis di masking misalnya mata kita masking terus bolong kan. Nah, ya itu kita redraw namanya. Redraw kita gambar ulang. Kalau rambut satu-satu terus kita botakin. Kalau tangan kita satu-satu yang ini sama ini kita masking, habis itu kan ini bolong. Kita gambar di sini lagi. Kayak gitu caranya MMV gitu. Nah, kalau udah itu kayak gimana? Kita kayak buat scene anime. Nggak jauh beda berarti sama animasi cut out. Iya kayak gitu. Nah tuh cut out tuh. Jadi kita buat MMV itu pun lama. Biasanya dia cuman misalnya 1 detik. Itu 1 detik saya 2 detik biasanya aku sehari. Bagus. 2 detik sehari. Terus 2 detik kemudian besoknya lagi kan lama. Kita kan mesti nyusun background. Kita harus ngambil background dulu. Habis background kita blend satu terus kita posisi 3D kan harus kan nggak bisa datar kan. Kamera movement harus main. Ketika kamera movement otomatis kan posisi beda, sekali juga beda. Nah itu ketika posisi harus ada kayak ada paralak dikit gitu. Terus udah paralak kita 3D intinya kita layoutnya kita kita atur dulu. Kalau udah atur biasanya baru aku ngerakin jadi tinggal di replace aja sama yang gerak dan lain selesai. Nah itu baru 2 detik belum sedikit selanjutnya.
kayak gitu. Terus akhirnya di grading biar ngeblend, harus ngeblend, kalau nggak ngeblend jelek. Ya jelek. Terus kedip, matanya kedip. Itu pakai pupet, jadi pupet tuh biar sinematik gitu, pupet tuh enak, aku lebih suka. Kalau Ref 2D kan kayak apa ya? Ya bagus cuman cuma gerakannya kayak VTuber aja. ya. VTuber. Ada beberapa prinsip animasi yang dipakai banget ya. Banyak bang, masa gini makanya tadi kan gue bilang tuh gini, ini buat yang MMV itu ya gila, ini animasi cut out game gitu. Iya. Ya potong, buat lagi, gerakin, Iya. ya udah gila ini animasi bro. Ya mangan nih mah. Ini udah masuk udah. Ini mas animasi. Ini udah masuk animasi dong, udah Gila. next level. Iya. Jadi Jadi tuh tuh next level ini. jadi sebenarnya tutor kedip, misalnya yang MMP kan paling bagus kan kedipannya itu. Nah kedipnya itu dikit tutornya. Jadi aku waktu itu di kaca atau ngerekam, jadi aku ngeliat aku kedip terus cara kedip gimana sih? Aku buat kedip. Jadi kedipnya itu ternyata kan kalau MMP enaknya kayak ke bawah gini kayak gitu. Jadi aku pelajarin dalam sehari itu. Oh ternyata dapet. Nah kalau udah dapet kita mainin keyframe tuh. Keyframe kan kalau linear cuma jek gini. Iya, bener. Nah biar smooth Kasihin between enaknya nih. keyframe jadi dari dulu tuh cuman keyframe itu cuman linear. Nah ini ku ubah lagi keyframe grafiknya cepet lambat ke cepet ku buat itu ternyata dapet aku style yang pas, apa yang buat kedipnya pas, geraknya pas. Yuk masuk Onega yuk kawan-kawan. Gila. Kita kira-kira AMV berapa sih? Apa? Anggotanya AMV Indo ini berapa sih kira-kira? Itu pertanyaan common banget ya. Iya, Jadi common. apa ya? AMV itu anggotanya kalau di grup tuh 20 ribuan orang. Cuman yang Jogja. nah Gathering bisa disensus tuh kan. Nah, ayo sih. iya, cuman yang aktif cuman ratusan. Tapi kalau gathering cuman puluhan. Kalau di Jogja sendiri tuh ada 15. Cuman yang aktif belasan, satuan. Itu pernah nggak sih buat, wih AMV Indo gathering kita sama Pernah. AMV dari negara sebelah. Negara sebelah? Iya gitu. Nggak pernah sih. Karena jarang ke Indo juga. Asik juga. Iya asik juga tuh kan. Sensus gila anjing. Region mana lo ini? Sini. Iya. Kalau di Eropa banyak yang ketemu, soalnya kan Eropa Enak ya? Deket. Eropa tuh udah kayak naik bis sampai. Iya kan? sih bener. Nggak usah pindah pulau ya. Iya. Kayak gitu. Ini pertanyaan yang ini apa ya? Pertanyaannya kayak orang nggak tahu gitu. Tapi pura-pura aja gitu. Genre paling laris lah sekarang. Tenggaris. Paling laris. Genre motion graphic kali ya. Itu genre baru. Itu kayak semi color jadi digabung sama 3D. Soalnya sekarang udah pada main 3D. Mainnya 3D. Rendernya juga ada yang pakai Eevee, kalau Cinema 4D pakai Octane. Entah kenapa itu 3D kalau untuk sekarang itu kayak lebih praktis kayak. Nggak tahu, itu susah sih Pak. Saya lagi belajar yang 3D. Terakhir ya buat 3D yang buat Onega kemarin. Wah pembukaan. Ya masalah gini kan, kayak gini kan. Makanya masih nih gini. Yes. Udah buat ini, udah karakter 2D lah. Udah background kita 3D aja gitu loh. Ya udah biar proses produksinya dipangkas aja gitu masuk 3D. Ya nanti mau tinggal pindah angle tinggal geser aja gitu. Gitu. Kan lebih kayak lagi enak gitu. Gabungin 2D sama 3D di satu frame tuh asik banget gitu. Ada AMV yang kayak gitu juga. Itu AMV dari siapa yang buat ya? Aku lupa. Kayaknya orang Cina deh. Ah ini dia pakai anime plastik memori. Waduh. Nah itu belakang itu dia di masing, cuman background tuh bukan background anime, background 3D. Jadi background Buat sendiri aja. tuh kotak-kotak terus pecah, ada shatter dan yang lain gitu. Tapi sekarang kebanyakan 3D sih, banyak orang 3D colorful. Malah sekarang tuh raw tuh udah dikit, yang cuman katuka tuh kayak enggak ini. Jadi kayak pingin rising up lagi, cuman enggak, cuman yang rising up tuh mager ya. Jadi kebanyakan tuh ya colorful, efek 3D. Udah waktunya 3D kayaknya ya. Iya banyak kan 3D. Ada nggak sih animator jebolan dari AMV sendiri ini? Yang apa? Ke production house animasi yang oke ya? Kalau gitu sih kan sekarang udah pada rata-rata kan ini ya umurnya sama kayak aku kan masih pada kuliah, cuman kebanyakan freelance. Freelance ada ya buat motion graphic, desain, kebanyakan gitu. Buat ke studio profesional Belum belum ada. belum ada. Kalau di dunia sendiri tuh ada nggak? Dunia apa? Di AMV seluruh dunia. Gimana maksudnya? Tahu nggak? Jadi dia tuh anak AMV tuh. Tapi dia berawal dari situ, terus dia tuh jadi terlibat di produksi animasi sungguhan. Enggak, beneran. belum.
Belum ada. Belum ada. Belum ada sih kayak gitu. Semua masih bocah semua. Sayang aja, disayangkan gitu. Ya nanti lihat lah. Coba itu. Ya nanti lihat di 2 asik. tahun soalnya sama umurnya juga masih sama kayak aku semua, masih Bahkan di luar juga mayoritas umurnya. kalau luar tuh malah udah banyak sih. Soalnya kan ada yang udah tua, udah lulus dan lain-lain. Kalau di grup sendiri tuh kebanyakan sih semester 6 ke bawah. Anak kuliahan lah. Kalau di Indo nih itu booming sejak kapan? Booming paling booming ya itu 2. Sekarang lagi booming banget sih, soalnya udah naik-naik. Cuman yang paling pas itu yang paling rame udah pada aktif itu 2015. 15 16 itu awal-awal itu 2016 yang paling ini. Jadi yang itu yang saya seminggu 3 kali dan yang teman-teman saya juga pada ngedit soalnya masih pada belajar, masih pada nggak ngerti apa-apa. Awalnya terbentuk kapan? 6 Juli 2014. Wih, 2014. Muda ya berarti. ya lumayan lah itu udah berapa? 6 tahun. Iya, udah lama, Udah lama hitungannya udah lama lah. Apa musik atau cosplay itu memang masih tergolong muda ya? Iya, kalau Iya. untuk kultur apa yang di Jepangan termasuk muda lah. Iya, jadi kita tuh kayak kalau udah IMV tuh kayak kita kan kalau IMV kan buatnya seharusnya apa ya? Kalau IMV itu kan berarti harus udah hatam, bukan apa ya? Ya pokoknya udah hafal banget sama basic-basic. Jadi udah Mike. itu deh. Budgetnya apa? Iya. Oh lanjut. Oh iya. Jadi kalau apa ya, IMV kan itu kan basic banget kan ya. Maksudnya kita tahu basic After Effects dan lain. Jadi kalau misalnya buat motion graphic atau buat apa itu udah pasti bisa. Lah. Udah pasti bisa sih. Kayak gitu. Jadi gampang, maksudnya yang orang lihat sulit sebenarnya gampang banget. Sebenarnya emang gampang. Cuman Karena belum mereka dicoba aja. Iya, belum coba. Karena belum dicoba. Iya, Jadi gini. mempersulit diri. Iya, jadi sebenarnya layout After kan biasanya ciri editor tuh beda-beda layout. Biasanya layoutnya diganti-ganti. Malah ada yang preview tuh di bawah. Di atas tuh cuma timeline. Berarti gini, ini kan lagi naik nih MP. Iya. Ada nggak sih event yang mau deket-deketnya mau diadain? Bergeledek. Ya. Event yang dekatnya ada nggak sih mau diadain ini? Oh iya, eventnya lagi jalan malah ya. Wis, Jalan. seger nih. Jadi itu event namanya IMVID Royal Carnival. Itu gimana tuh? Itu battle, jadi battle royal. Jadi itu kita mau kayak mau ningkatin ngaktifin apa ya? Jadi sebenarnya kan di Indonesia tuh udah banyak tim-tim sama studio. Nah, kita mau ini nih kayak ngasih wadah tim-tim studio untuk aktif lagi. Jadi dengan cara ini. Bentar, sebelumnya tuh gini. Kalau tim-tim dulu tuh tim-tim studio sama di Indonesia itu tuh kayak cuman ya dia punya tim tapi nggak resmi. Maksudnya dulu tuh bukan nggak ada kata resmi sama enggak, sekarang udah ada resmi. Jadi kayak kalau tim yang udah gabung dia namanya tuh kayak part of Indo. Oke. Itu kalau jadi gabungnya tuh kayak gini. Member paling enggak harus member grup sama 90% tuh orang Indonesia. Dulu soalnya banyak tuh tim Indonesia, studio Indonesia cuman member luar. Nah, banyak tuh sempet akhirnya yang kayak gitu nggak bisa jadi part of IMV Indo. Nah, jadi akhirnya kita buat event ini khusus yang part of IMV Indo. Tim sama studio itu battle royale. Jadi mereka tuh satu tim itu mewakili 3 orang. Ada perwakilan 3 orang untuk battle carnival, battle royale. Jadi kita diadu tuh battle royale. Jadi rondenya ada 3 ronde. Jadi challenge pertama itu deadline-nya sebulanan, ya kan. Nah, itu tuh harus jadi ada challenge-nya. Jadi untuk ronde pertama pakai musik yang yang di bawah tahun tertentu, terus anime yang produksi tahun tertentu. Ada challenge-nya. Oke, pakai Nah, kriteria. iya, jadi ketika yang nanti dipoin-poinin, yang menang siapa. Kalau udah nanti ronde 2, ronde 3 nanti diakumulasiin kayak gitu. Nah, itu buat ngangkat tim-tim sama studio. Yang independen bisa ya? Independen nggak bisa, itu harus yang punya tim. Harus tim. Itu kan battle royale, jadi dia harus punya tim. Jadi kalau semisal dia tim baru dan belum dilisensi. Banyak tuh kayak gitu. Banyak juga. Akhirnya pada pingin, akhirnya nge-DM pada Kak ini saya mau jadi part of Indo. Berarti itu ajang mereka buat gabung lah berarti istilahnya. Iya, bisa buat gabung dan lain-lain dan sebenarnya orang juga nggak pernah kelihatan. Endingnya akhirnya dia ada dari itu jadi kelihatan. Ternyata dia punya tim, cuman ada yang ditolak banyak karena YouTube tuh palingnya part of IMV Indo itu palingnya dia punya 1 atau 2 map tuh IMV di dia itu.
Nah kebanyakan tuh orang belum punya hasil kerjaan. Nah jadi dia nggak bisa join karena di situ kan part Avindo harus aktif. Kalau nggak aktif dia bisa. Jadi di kita tuh banyak tim yang udah mati. Jadi nanti ada tulisan kayak mengenang gitu. Jadi yang aktif sama yang bawah mengenang. Nah kalau studio saya udah mati. Berarti nggak itu. Nggak ikut, udah mati. Tapi berpartisipasi Anda di sana. Nah kita mati tapi malah ini yang buat event. Skor. Kita yang buat event sekarang. Mati tapi meninggalkan legacy. Wih, iya. Serem. Ini eventnya by sosmed, maksudnya by online doang. Iya online. 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 Kalau ada tempat. Jadi Nggak, nanti online semua. Grand finalnya iya rewardnya apa untuk Ya. ini grand finalnya nih itu. Jadi masih kita gathering ini apa enggak sih gitu? enggak, jadi kita lewat live streaming YouTube. Oh. Jadi kita ada komentator, ada apa caster apa sih? Ya, caster. Jurinya lah. Jurinya. Biasanya yang ada 3 sampai 4 orang. Nah, itu kita live streaming terus nge-play satu-satu AMV. Akhirnya direak-reak gitu di YouTube. Tanggal berapa tuh kira-kira tuh? YouTube-nya AMV Indo. AMV. Nah, kalau kemarin ada event Komorebi, nah itu di YouTube-nya Komorebi. Banyak tuh rame tuh komen-komen terus nanti kita nayangin yang juara-juara itu. Yang juara 1, juara 2 siapa nih, juara 3 ya. Juara 3 adalah, hah? view-nya tembus berapa? Ratusan lah ya, ratusan, bukan ratusan ribu, ratusan. Kan MV ini juga dikitan orangnya maksudnya. Oh. Itu kira-kira tanggal berapa sih itu grand final itu? Apa? Kira-kira tanggal berapa grand final? Kapan ya, masih 4 bulan lagi deh. Lah. Itu lama soalnya juga. kan sampai ronde 3. Oh iya, Nah, setelah itu kita ada event lagi. Eventnya event solo. Nih. Kalau ini kan cuman ini. Dan itu publik. Kalau ini cuman khusus Indo. Oke. Nah, besoknya publik. Nah, kalau itu ini apa lebih gede, mungkin dananya 5 juta ke atas. Mudah-mudahan. Kayak Komorebi kan nembus 5 juta waktu event kemarin dapat duit. Open media partner. Wih, Oh, pasti. Dia masuk gak? Pasti dong. Harus lah. aduh. Ayo. Begitulah. Gila. Apalagi? Luas sekali ya Indo. Iya, ya Indo sebenarnya juga kita tuh ada GMP. GMP itu game musik video. Itu ada lagi, beda lagi dia pakai fragger game CS, Dota, Battlefield, COD. Manga sama novel digabungin apa? Novel apa? Kayak misalnya kan light novel juga ada gambar tuh. Ya, itu biasanya ReZero. Iya. ReZero itu yang banyak. ReZero yang pakai light novel gambar-gambar itu. Videonya kan. Ya. Jadi paling enggak aku ke MVindo tuh aku bangga banget sih. Maksudnya orang-orang itu emang berkualitas banget. Bukan yang berkualitas dan sangat-sangat shit posting juga itu orang. Soalnya kita total kalau nggak salah ada 4 shit posting. Ada MVindo, Bugalo, listrik dan lain-lain itu. Tahu gak? Gak tahu ya, Bugalo kan lagi ada. Bugalo. Terus ada ya banyak lah. Ya gitu, banyak shit posting Ladang meme lah ya. Iya dan itu fotonya juga foto saya dihancur-hancurin. Muka saya tuh setelah tayang juga nggak tahu harus kayak gimana ini. Aduh, astaga muka saya jelek. Jadi ada ya muka Indo dia. Aduh. Iya, yang biasa Pak itu founder tuh biasa itu. Bukan founder saya. Ya, paling enggak admin. paling enggak ya orang-orang yang awal-awal lah. Enggak, kebetulan aja dia dipaksa. Kebetulan Kalau Jadi kambing hitam kan nih. udah mau jadi bahan meme gak nih? Ayo. tahu nggak tahu lagi deh anjir. Sekian puluh member dia yang Dia yang korbanin. Tahu nggak? Waduh parah emang nih aduh. Teman-teman saya emang kejam semua sama saya tuh aduh. Tapi itu homies sih. Homies. Ya. Tapi kebanyakan ini ya online aja ya. Online lewat Discord. Ya kita nonton Discord sih, kita punya Discord. Yang offline apa nih? Offline ya Jogja doang, region Jogja kalau lagi ada event baru. Jadi kira-kira gatheringnya kapan aja sih kalau yang offline itu? Udah pasti kalau misalnya lagi makan bareng. Wes. Sebenarnya kita udah bukan kayak komunis, cuman kayak bener-bener temen sih. Kalau misalnya makan dong makan. Tapi cuma 3-4 orang. Tapi kalau yang bener-bener gathering ya itu pas ada event, misalnya buat Mangafest, buat ini. Oh iya. Besok ada Ikimas. Ah, Cuman saya nggak join ya, karena kita ikut nggak bayar. sih? Karena bayar. kita ikut gak sih? Enggak. Karena bayar. Itu nggak, aduh, kok jadi ikut merek sih? Jangan lah. Apa? Malah ngejelek-jelekin jeleknya. Nggak, maksudnya nggak worth it aja sehari 150. Cut ini. Nggak ada yang cut ini cut. Tapi oksigen ikut gak sih? Hah? Oksigen ikut. Apa tuh? Yang isi punya itu. Nggak pernah, nggak tahu dengar.
Itu 2 tahun sekali masalahnya. Iya oksigen. Nggak pernah dengar. Oksigen. Kapan tuh? Kapan? April ya? Bulan April. Wah, gas. Asik Kalau juga. ada nanti info kalau ada itu. Mang Apes kemarin kan stand kita dekat sama Iya. Indo. Depan. Oh, iya. Kapan ya? Mang Apes Oh, Mang Apes kemarin. Oh, iya. JSC. Mau dekat mau jauh AMV harus kita datengin. Kita hosting. Iya, harus lah. Teman sekelas saya di situ, Iya. Bagus. hajar aja. Nah, si bagus itu dia. Aduh. Kita emang gitu ya Pak. Kayak gitu. Kita Iya. memang rusuh, kita Posting. memang rusuh. Nggak apa-apa. Saya emang suka rusuh. Kita memang rusuh. Jiwa. Emang saya suka emang dirusuhin. Dibuat meme, di sit posting. Wah, Sehari nggak ada bahan meme dengan wajah Januar. Tidak Abdul hari-hari itu, tidak Abdul. Tapi jangan drama. Oh iya. Asik loh drama. asik drama tuh. Inventaris suatu- ini loh, inventaris meme itu banyak. Wah, iya. Ayo kita bikin. Saya tuh kalau ngebuat misalnya berargumen apa, balesnya kayak gitu, balesnya nge-meme dia pada kayak ngomongnya tuh kayak apa ya, benci atau tidak, Januar sedang berbicara fakta di sini. Lagunya itu loh, ngeselin. Asik juga, asik juga. Bocah itu bocah sit posting semua itu, aduh. Tapi orang shit posting itu inteligensinya tinggi. Wah. Hati-hati. Wawasannya lu. Wawasannya luas. Wawasannya luas. Nyari bahan meme itu gak mudah. Iya. Tapi negara maju juga kebanyakan tuh sit postingnya juga Shit posting tinggi. tinggi. Kita negara maju. Wih, dari cabut. Ya. Negara maju gitu sekarang. Iya, tapi negara orang-orangnya tidak maju. Kan negaranya doang. Negaranya doang. Negaranya apa? Mak, aku udah open minded, Mak. Ya. Ya Allah. Jadi banyak sekali kita bahas ayam Indo ya. Jadi walaupun tetap ibu ya, kita emang cinta sit posting. Sit post. Jadi kalau mau tahu nih, mau lihat karya-karya AMP Indo berarti tinggal lihat YouTube aja lah berarti. YouTube, gabung Facebook. IG Dia nggak ada. kenapa? Cuma 1 menit berarti videonya nggak bisa. Kan sekarang ada IGTV. IGTV. Iya, cuman nggak ada. Lebih ke YouTube semua tuh. Nggak bisa dimonetize. Oh iya, Facebook bisa sekarang. Facebook bisa sekarang. Iya tuh. IG. Ya itu makanya kita tuh emang benar-benar harus kayak AMV tuh jadiin kayak hobi aja. Duitin nggak bisa. Duit itu hitungan nomor sekian lah. Iya, kecuali kamu bikin kontes menang bisa. Cuman kalau duit nggak bisa. Banyak kok viewer AMV yang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi 12 nggak juta. dimonetize. Nggak ada duit. tapi. Nggak bisa. Duitnya malah lari. Iya. Iklanin orang. Beliin orang kayak gitu. Tapi kan skill dapet. Di situ nanti kita. Alhamdulillah sih yang dicari emang ini sih skillnya itu sih. Pengalaman Pengalaman. gila banyak banget lah. Iya makanya kalau misalnya kadang-kadang aku mentor yang Nega itu kan bilang kalau bisa seminggu tiap hari. Itu soalnya kalau udah skip itu udah sih lupa. Iya benar. Banget. Bilangin tuh. Soalnya aku berdasar dari pengalaman. Kalau Aku pengalaman terkena nih kayaknya. Anak VFX. soalnya dari Pak Imba Pak dari PFS Pak. Saya tidak mengerti tentang grafik seperti itu. Dulu saya sendiri loh VFX. Mantap kan? Sekarang kan enak, timnya ada gitu. Oh, yang musik ada, yang shitpost banyak, Iya. yang buat IMP ada, yang edit juga ada kan enak gitu. Tinggal ngasih 1 orang aja lagi itu. Jadi tuh yang bisa segala macam alat musik udah kelar dah. Tuh. Tapi Lengkap. kalau misal ya aku nggak bisa ngedit, belum tahu, cuman tahu-tahuan doang. Tapi pengen nih. Wah itu bagus tuh. ART, pengen gabung tapi nggak bisa apa. Wah itu banyak itu banyak kayak gitu banyak. Jadi sekarang kan yang grup udah ketat. Jadi benar-benar nggak boleh kayak nyindir nyaci maki nggak boleh langsung banned bisa diblokir malah sekarang. Ini udah ketat jadi benar-benar emang harus grupnya kan ternyata visinya tuh memberikan hal positif. Benar-benar itu jadi harus nggak boleh ada drama lagi hal yang kemarin itu. Jadi emang boleh banget join. Habis itu kebanyakan ini ada kan dilihat tuh ada admin bisa di PM bisa up gitu-gitu. Yang penting masuk, niat belajar dah. Iya banyak kok sekarang udah ada hashtag kalau misalnya mau nanya hashtag as nanti ke up ya postingannya misalnya kak ini speknya gini-gini bisa gak kak ini cara buat efek gimana cara buat gini gimana asik Paling aktif gimana? ya Facebook kita emang dominasi apa asal muasal semua Facebook malah kita sebenarnya mau buat forum cuman nggak jadi karena emang ngelihat dana dan yang lain itu forum
efektif apa enggak forum itu juga kan. Soalnya member 27.000 loh. Iya. Masa Facebook siapa sih nggak punya Facebook ya kan? Iya. Lebih enak. Kalau Facebook tuh soalnya dia grup itu kurang. Kalau forum kan bisa dipindah-pindah banyak. Nah, iya. Dan ada moderator banyak. Kalau Facebook kan enggak. Jadi kita nggak bisa terkendali tuh, nggak bisa kontrol. Banyak kok editor IG yang dari Indonesia itu bagus, tapi dia belum join lagi Indo. Udah jago banget. Karena dia gaulnya sama yang luar. Achievementnya masuk Pak MV Indo apa nih? Achievementnya. Untuk kedepannya kalau aku pengen baca ini. Apakah yang saya dapat setelah gabung AMV Indo? Ya apa ya? Maksudnya gimana nih? Jawabnya gimana nih? Aku bingung nih. Sebelum saya masuk AMV Indo, saya tidak tahu apa-apa. Setelah saya masuk AMV Indo, wow, saya jadi admin si posting Indo. Enggak lah. Jadi jago ngedit lah ya Kita kan paling enggak. di ilustrasi ya. Kita kan kayak pengen baca gambar. Besoknya bisa jadi animator, bisa jadi ilustrator. Kayak Komikus. Keren. besok gimana ya? Saya juga belum jadi apa-apa masalahnya. Bingung saya. Belum jadi apa-apa tapi dikenal di mana-mana. Kenal apa? Kesempatan masuk. Ya ini kayak motion grafik, pastinya animator gitu-gitu banyak sih. Jadi film banyak, jadi editor film banyak, editor VFX, environment 3D artist. Di studio lain, studio luar yang jago-jago, ada juga yang bisa nge-modeling terus 3D environment. Nah, dia ngebuat itu bisa pakai apa? ZBrush. Zebras. Ya. Sculpting mainnya. Sculpting dia nge-sculpting dan ada hasilnya itu. Gila. Kayak gitu. Jadi semua software tuh dimakan sama AMV itu. Apa aja bisa. Dan itu ijazah nggak begitu berpengaruh ya. Emang ada tapi sebagian ada yang nggak begitu pengaruh ya. Ijazah apa tuh maksudnya? Untuk masuk ke studio-studio. Enggak lah aman bang. Jadi studio itu kita masuknya tuh dengan cara porto. Namanya porto tuh part collection. Jadi semua part collection kita jadiin satu, paling nggak minimal semenit. Itulah kan satu part biasanya 12 detik. Jadiin satu, seleksi tuh. Kalau seleksi nanti menang di posting. Kayak gitu. Jadi kalau misal ada teman yang ada orang yang ini nih kayak cuman lulusan SMP atau SMA. Itu nggak dilihat. Apa bang? Nggak dilihat. Kayaknya untuk zaman sekarang ya ijazah, apalagi untuk orang yang kerjanya di industri kreatif kayak ya media dan segala macam ya kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak relate ya. Kayaknya enggak. Cuma Portofolio itu yang Iya, penting. portofolio. Makanya perbanyaklah portofolio. Temanku malah ada daftar kerja portofolio tau gak? AMV. Mantap. Terima. Mantap. Ya, apapun itu kan tetap Apa CV Anda? Iya, Dia terima. orang ngasih CV kan kayak yang basic-basic ya kayak inilah yang tulisan-tulisan. Kalau anak-anak yang gambar atau apa buat CV-nya yang keren lah gitu. Anak MV CV, wih gila live 2D. Nah nih gua nih. Iya. Dikasih video. Kelar semua CV-nya ini Iya. nih. Misalnya kayak webtoon itu. Suryoku. Ya. Misalnya kayak webtoon itu loh. Webtoon kan ada animasinya itu. Nah, itu bisa banget tuh malah enak kayak gitu. Malah kalau MV kan tetap harus ada desain. Misalnya kalau buat studio kan harus ada banner itu. Iya. Nah, desain tuh bagus-bagus banget. Desainnya kan namanya dia tuh desainnya GFX kayak graphic effect. Jadi bukan desain itu tapi pakai efek. Jadi kayak ditambah efek-efek itu bagus banget. Kenapa sih AMV sangat kompetitif lah, sangat dalam akan yang sehat ya, sangat Iya. mendukung sekali untuk berkarya. Wah, Kenapa itu sih ada? gara-gara orang-orangnya tuh yang bikin semangat. Terus kadang-kadang kebanyakan tuh orang trigger tuh ya, anjir kok bagus banget tuh salty wadah. Kebanyakan gitu pada salty. Jadi kebanyakan ada orang kayak kalau saya sendiri pun juga sama. Ini editannya bagus banget anjir. Akhirnya pingin belajar kayak gitu juga. Kayak gitu kebanyakan tuh ya gara-gara trigger aja salty. Jadi lingkungan tuh penting. Jadi lingkungan misalnya orang sekeliling pro banget, wah salty dong, orang gila aja. Samping kita kayak gitu. Jadi lingkungan di Ampindo tuh emang orangnya pro semua, akhirnya orang pada tertarik. Malah ada yang, kalau saya kan dulu belajar 3 tahun, 2 tahun baru lancar banget kan. Nah, ada orang cuma 6 bulan, 7 bulan itu editannya lama banget. Maksudnya saya lihat editan progress dari nol, dari awal sampai terakhir tuh beda jauh banget. Udah kayak ngedit tuh 3 tahun. Gila. Cepetin. Apa sebutannya bakat dari lahir sebutannya apa? Ada itu sebutannya itu. Itu sebenarnya kalau bakat sama enggak, bukan sih, itu kan bukan bakat sih. Itu tuh Niat aja deh orangnya. effortnya gede. Dia bener-bener emang berusaha, itu yakin saya tiap hari pasti belajar tiap hari. Kerja, tapi saya belum mikir.
Ya tiap hari. Aku pasti yakin itu tiap hari, nggak mungkin selang-seling, nggak mungkin kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pengaruh habitat yang baik, habitat Nah, lagi, kalau lingkungan yang iya, baik gitu loh. Kalau nggak ngerti, misalnya kalau nggak ngerti ya tanya ke orangnya, Skypean, tim viewer, dieditin gitu itu. Banyak cara untuk biar ini dari online itu. Jadi nggak perlu ketemu langsung. Tim viewer mau udah enak ya, dimonitor dari jauh bisa tuh. Ya, kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, gara-gara emang lingkungan tuh ngaruh banget. Jago belajar. Apalagi sekarang kan banyak 3D, jadi banyak banget pakai 3D. Discord kan juga bisa live kan. Discord juga bisa. Discord, iya kebanyakan Discord. Tanya, ini gimana? Ada kadang-kadang ada yang malu, kan malu sama itu, kayak minder gitu, mau nanya nggak enak, takut dia apa-apain. Kalau buat teman-teman member lama mungkin, tapi dia stuck gitu. Banyak sih, Tipsnya. banyak sih member lama terus stuck editannya nggak improve. Waduh. Apa bang? Art block. Dede, art block. Gimana ya? Itu Dia ini apa? Dia cuman nggak mau eksplor aja. ya iya nggak tahu sih. Duduk. Buat nge-scroll HP IG 2 jam. Ya iya. Banyak Apa sih. ya, Banyak gitu. member lama yang udah kalah saing, kayak saya kan udah kalah saing banget. Udah jago. Dia anak sekarang sumpah. Ya kerasa sih bang. Gini ya. Ini angkatannya Stambukku, di bawahku, weh apa nih? Di bawah lagi, waduh ini lagi apa nih? Gila, Iya. gini loh naik kayak, jadi kadang minder gitu sama. Iya, pasti tanya dia IG story SMA kelas 2. Tapi ya itu sih ya apa? Yang tua juga jangan terlalu overpride kan. Benar. Berani tanya ke junior. Nah, Iya, kalau overpride kalau tuh itu sebenarnya kita bahaya nggak mandang kelas dan lain-lain sih. Itu kalau udah jago ya udah tanya. Dunia industri kreatif tidak ada istilah senioran nggak? Wah, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tapi kalau yang deh. boomer tuh banyak loh kayak gitu. Aku boomer, Selin tuh. Tentang selin tuh. iya kadang biasa kayak gitu. Kayak Gitu. gitu. Ya kayak apa? Dulu kan aku ya solo player kayak FX kan. Terus kayak ya udah ngerasa udah gua nih mainan gua. Terus liatnya baru nih wah anjir. Gila. Oh, Gils gua kalah. iya. Dari skill tuh kalah. Terus kan Pengalaman. masuk keluar kan. Aduh. Makin parah. Viewernya banyak cuy. Collabnya networknya juga banyak. Gua juga kalah di networking kan. Anjir. Ya udah. Kayak gitu Start dari awal. kayak gitu nggak kalah sama apa ya, itu beda usaha aja. Tergantung, aku tuh banyak, aku malah rendah banget tuh. Kalau yang lain tuh banyak yang jago. Saya tuh apa orangnya apa ya, sering salty gitu, geram game. Misalnya banyak, ini kok jago buat film, kok jago buat iklan. Gue Pingin aku langsung, pingin film iklan. Sisi lain, kok mesin grafik editing bagus, pingin juga. Pingin, jadi aku kayak bingung sebenarnya mau fokus kemana. Jadi aku sementara temanku yang fokus motion grafik, dia kan gak bukan film juga, dia sama sekali gak punya film. Motion grafiknya jago banget. Jadi aku susah buat grafik, cuman aku salty pingin kesana. Jadi kadang-kadang pingin kesana, pingin sini, pingin kesana, pingin sini. Ini kayak suatu apa, kayak aku ngelihat ini sih apa? Iya, bergeledek, bergeledek. Apa kayak yang misalnya pemain-pemain lama segala macam bidang industri kreatif lah, apa aja lah kreatif media. Pasti kalau mau maju ngeliat ini, wih ada hal yang baru nih, tapi bertentangan dengan ideologi dia sendiri, dia idealis tuh. Aduh, nggak style gua, nggak usah lah gitu. Itu sering banget gitu. Nah itu banyak sih kayak gitu. Ya kan, banyak kan. Sih. Kayak ini bukan style gue, ngapain juga gue ngedit yang begini. Banyak sih. Itu berarti kan dia emang, Oh iya. emang fokusnya ya dia ini nggak salah itu, nggak salah. Kalau dia ternyata emang fokus ke situ ya diperbagus aja yang di sana. Tapi kayak aku juga kayak bukan sih, kayak ya udah Idealis. bukan idealis. Ikut pasar, Iya. ikut pasar. Ya Bahkan ping. nggak cuma di VFX, tapi di semuanya. Ya desain semuanya. Gambar, desain. Ya harus lah. Kayaknya idealis boleh. Tapi ya Kayak iya. Penasaran gitu, pengen nyoba-nyoba. Iya nggak apa, selalu muda ya nyoba. Kecuali 3D yang benar-benar susah. nggak ada harganya Pak. Iya. Sebenarnya kalau- mahal. Mahal itu hobinya itu. Hobi 3D mahal ya. Maksudnya apa?
Software-nya mahal. Oh ya. sama Gold PC. Waduh, Nah, bergeledek mah kalah. Iya, Gold PC Bergeledek. Edon. iya. Aduh, ngomongin PC laptop saya lagi rusak. Ya aduh. Motherboard saya kena. Aduh. Kenapa tuh? Kita kena air enggak tahu kenapa. Lu. Terus kan ke service center terus 13,3 juta. Aduh, buat mending beli baru kayaknya. Saya nggak ada laptop sekarang, sudah 2 minggu. Apa tuh SNSD? SNSD. SNSD. Merek. MSI, SNSD. MSI. Panes. MSI apa tuh SNSP? Yang gambar naga. SNSP kan Asus. Asus. Oh. SNSP. Aduh. Ya begitulah. Apalagi nih? Mana nih? Ya, Sepertinya- pesan buat anggota baru kan? Anggota baru. Anggota baru dan yang mau gabung gitu. Oh iya mau Gabung gabung ke. DKI. Wih, gua kayaknya rekrut udah lewat. Yang mau gabung AMV nih gitu. Kayak ada yang masih aduh, mau gabung tapi siapa yang duluanin? Enggak ada yang duluan. Aduh, gua malu nih Kalau gitu. ya, kalau gabung pertama kita kan ada syarat-syaratnya banyak. Kayak misalnya diinterogasi gitu. Kalau masuk gabung grup kan kayak tujuanmu apa? Ya kan? Mau ngapain dan lain-lain. Nah, paling enggak punya tujuan yang kuat. Soalnya jangan asal banyak tuh yang asal nggak ngisi form, nggak ngisi tujuan langsung gabung. Akhirnya aja. tolak udah pasti. Jadi sekarang tuh emang bener harus kuat, mau belajar, terus saling share positif gitu. Misalnya Anda kayak apa ya? Banyak kan sih orang apa ya kayak wibu cuman pengen ngedit AMV cuman biasanya kan orang cuman pakai Vegas, Filmora gitu kan. Terus mau explore ya kayak gitu gabung aja nggak apa-apa. Kalau gabung cuma pengen lihat-lihat doang gitu, boleh. Wah itu boleh banget. Ya, banyak kan 27.000 aku yakin pada silent reader juga banyak kan. Puluhan ribu silent reader pada lihat-lihat semua juga. Iya. Kayak saya lah kayak. Iya. Juga Intinya kita tuh di grup tuh saling sharing, pokoknya saling inilah ada feedbacknya, lihat juga boleh kayak gitulah kalau mau join silakan banyak kok cuma pengen lihat teknik editingnya aja gitu. bisa dan lain-lain tuh banyak. Jadi bagi yang keinginan membuat atau penikmat AMV ya silakan join AMV Indonesia. Langsung dari adminnya. Hah. Kenapa bisa jadi admin? Ya karena saya megang Jogja. Iya. Oke lah. Kayak gitu. Sepertinya admin juga kita sudah lapar ya. Dari tadi belum makan nih. Oke lah. Sampai bertemu di NTR selanjutnya yang ya mungkin kita bakal bawa narasumber yang lebih yang pokoknya bisa menambah wawasan kalian lah. Biar nggak nolep banget. Biar open minded lah. Iya. Oke, terima kasih. Ya, oh ya satu lagi. Apa deh? Wibu itu kreatif. Wah. Jangan anggap remeh wibu ya. Jangan pernah. Itu jangan pernah. Karena wibu tuh Saya bangga nih. iya, kadang-kadang orang bangga jadi wibu gara-gara kreatif. Iya, daripada jadi psikopat mending Astagfirullahaladzim. Ya Allah masih baru. itu kan nggak tersalurkan. Oh iya, iya bener. Jadi sekarang tuh wibu tuh banyak ini ya, banyak salurannya. Jadi kalau misalnya Anda wibu suka ngedit, AMV Indonesia. Wibu apa buat desain dan ada grup lain kayak Isayama Community tuh grup desain. Sekarang wibu tuh udah punya komunitas sendiri dan komunitas wibu tuh sangat rekat ya. Ya. Pasti sangat rekat karena udah hobi dan pasti rekat. Apapun yang berbau dengan hobi Udah, nggak bisa dibilang lagi lah. iya mantap. Mantap. Kalau wibu udah bersatu, hati-hati Anda. Hati-hati. Tiap kolektor. Bukan hipokus. Jangan diserang nanti. K-popper juga ada yang buat kayak AMV. Oh ada. Malah lebih bagus juga. Aduh. Jadi mereka pakai Mantap movie. tuh. Ya nantilah itu. Oke. Terima kasih pada admin Jogja. Thanks bro. Gila. Lama banget ya, sejam itu. Iya. Yang edit juga pusing ya. Buat thumbnail gak? Dibuat nanti yang gitu. Nanti thumbnailnya yang ini bang. Karena kan saya yang megang Jogja. Woi!